guys, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita dan melindungi kita dari segala mara bahaya, termasuk dari COVID-19. Jadi hari ini 21 Juli 2021, Afrika Selatan merayakan Hari Raya Idul Adha dan memang telat sehari dibanding di Indonesia. Namun sedihnya, saya melewatkan Hari Raya Idul Adha di sini tanpa ada makanan khas. Bisa dilihat di meja makan, tidak tersedia makanan yang khas. Juga tidak bisa merayakan bersama teman-teman dan WNI lain di sini karena Afrika Selatan saat ini sedang mengalami pandemi COVID gelombang ketiga. Varian Delta juga lagi ngamuk di sini. Jadinya karena sekarang lagi lockdown level 4, kantor atau kedutaan Indonesia di Pretoria tidak melaksanakan kegiatan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dari warga negara Indonesia yang ada di Pretoria khususnya. Selain sedih karena tidak ada makanan istimewa yang tersedia, juga tidak bisa merayakan bersama teman-teman, para WNI. Saya juga sedih karena sudah ini hari ketiga air di rumah mati oleh owner atau lessor dari rumah saya ini. Sudah ditanyakan ke pemerintah kota, namun belum ada kejelasan dan belum ada kejelasan juga kapan air akan kembali menyala. Jadi ini termasuk salah satu culture shock yang pertama saya terima di sini, di mana di Indonesia tidak pernah mengalami yang namanya air mati sampai benar-benar tidak ada air yang menetes di keran di rumah. Di Afrika Selatan memang air itu disuplai oleh pemerintah kota melalui pipa-pipa bawah tanah. Jadi jika ada masalah di pipanya, ya berdampak pada suplai yang diterima oleh perumahan. Berbeda dengan kita di Indonesia, kita masih bisa menggunakan jet pump yang kita bor sendiri ke dalam tanah. Jadi kita bisa mendapatkan air tanah sendiri dengan menggunakan jet pump atau menggali sumur. Namun di sini air semuanya disuplai oleh pemerintah melalui pipa-pipa. Nah, sementara kan saya tetap butuh air ya. Utamanya sih untuk flush, untuk menyiram toilet dan juga untuk kebersihan ya, untuk setelah buang air kecil ataupun buang air besar, saya tetap butuh air gitu. Jadi saya harus minta air nih ke tetangga saya, juga kebetulan teman kantor yang tinggalnya tidak terlalu jauh dan rumahnya masih aman, tidak terdampak oleh masalah air mati sekarang ini. Kita siap sekarang ke rumah Mbak Nia. Dan inilah galon-galon yang akan digunakan untuk mengangkut air. Nah, itu dia Mbak Nia, sang penyelamat di kala air mati. Nah, ini udah di rumahnya Mas Yaser ya, sama Mbak Nia, penyelamat kita dari kekeringan. Kita minta air sama Mbak Nia.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambahin. 1 dipinjemin. Jerigen. Ini bekas apaan, Mbak? Oh, hand sanitizer. Tapi tadi udah aku kotak-kotak bersihin, kan cuma buat kelas doang. Halo. Thank you aja. Jadi apa kata Alson? Siapa? Eric. Now you are experiencing Africa. Now we are experiencing South Africa. Air mati. Oke deh, Mbak. Terima kasih banyak bantuannya. Mudah-mudahan sih besok udah nggak minta air lagi. Jadi seandainya butuh terus mau ke kamar mandi mau buat gimana? Siap, Tapi siap. mudah-mudahan udah nyala. Tapi kita masih beruntung kalau teman-teman tuh katanya sampai mandi di kantor ya. Iya. Karena kan kita lagi WFH jadi nggak perlu ke kantor kan. Oh, iya. Jadi nggak perlu mandi juga. Makasih Mbak. Makasih. Yuk. Sekarang kita akan mengisi bak untuk flush toilet. Jadi setidaknya ya untuk flush untuk buang air kecil, buang air besar sudah aman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan tidak penting. Ya ini pengalaman, salah satu culture shock yang dirasakan di Afrika Selatan. Jadi what to expect untuk tinggal di Afrika Selatan ya salah satunya adalah pengalaman mati air ini. Seperti tadi Mbak Nia bilang, satpam kantor pernah bilang kalau kita sudah merasakan yang namanya mati air, mati listrik, maka kita sudah merasakan yang namanya tinggal yang sebenarnya di Afrika Selatan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.